Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala muridina wajin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kembali kita bertemu di hari Jumat yang penuh berkah ini untuk bersama-sama kembali bermuajahah dan mengkaji kajian dari Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, ukuran tempat kami persilahkan kalau tafadhol masykuran Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini di hari Jumat, hari yang mulia di bulan yang penuh dengan keberkahan yaitu bulan Dzulhijjah, kita kembali bersama-sama mengikuti kajian dengan teman-teman Adrena Village. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan surah Al-Fatihah. Sebelumnya kita sudah sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kita lanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus. Tafsirnya tsumma qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim ay dallana wa arsyadana wa wafaqna ila siratal mustaqim. Bahwa maksud kalimat ihdinas siratal mustaqim itu adalah tunjukilah kami, ya, berilah tunjukilah kami, kemudian bimbinglah kami, wa arsyadana wa wafaqna, kemudian berikanlah taufik kepada kami, ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi ada kalimat dallana wa arsyadana wa wafaqna. Nah, kalau kita belajar atau mengingat kembali kajian kita sebelumnya bahwa hidayah itu ada namanya hidayatu khalqiyah, ya. Jadi hidayah penciptaan, di mana Allah menciptakan pada setiap manusia itu yang pertama adalah gorizah, ya, atau naluri, ya. Pada setiap manusia Allah berikan naluri, yaitu naluri untuk mengagungkan Allah, ya, naluri untuk mengesahkan Allah, naluri untuk menyembah Allah. Itu namanya goriza at-tadayyun, ya. Jadi naluri untuk beragama. Nah, ini adalah hidayatul khalqiyah, yang mana Allah menciptakan itu pada setiap manusia. Semenjak lahir ke muka bumi ini, Allah sudah berikan potensi pada setiap manusia, yaitu namanya gorizatut tadayyun, ya, naluri untuk beragama. Nah, selain itu Allah juga memberikan kepada setiap manusia itu adalah hidayatul akal, ya, bahwa manusia punya akal. Inilah yang menjadi pengarah gorizah tadi. Ya, ketika gorizah tadi mendorong setiap manusia untuk menyembah sesuatu, maka akal lah yang mengarahkan. Ya, mengarahkan apa? Apa yang disembah, bagaimana caranya, itu akal tuh yang mengarahkan setiap manusia atau dorongan keagamaan pada setiap manusia itu dengan akalnya tadi. Nah, akalnya ini tentu dia tidak bisa dibiarkan liar begitu saja. Akal yang seperti apa yang bisa mengarahkan setiap manusia beribadah dengan cara yang benar? Tentu akal yang dibimbing. Nah, apa tuh? Hidayah tuh irsyadiyah. Jadi hidayah yang kedua adalah irsyadiyah ini. Ya, arsyad itu adalah bimbingan. Bimbingan dari siapa? Dari Nabi, dari para sahabat, ya, dari para ulama. Nah, itulah yang membimbing, ya, yang membimbing akal, sehingga akal itu bisa mengarahkan gorizah, ya, dengan arahan yang benar, ya, dengan arahan yang benar. Nah, maka tugas Nabi itulah yang membimbing manusia agar akal manusia itu bisa mengarahkan gorizah tadayun tadi dengan cara yang benar, ya, menyembahnya yang benar, siapa yang disembah, ya, dan sebagainya. Ya, ini disebut dengan arsyadana tadi. Nah, ketika hidayah irsyadiyah ini sudah ada, mungkin sekarang ketika Nabi sudah tidak ada, berarti kan para ulama, ya, para ulama,
kemudian para asatid, ustadzat, ya, mereka-mereka lah yang membimbing kita, ya, yang membimbing kita dengan ilmu yang mereka miliki tentunya, ilmu agama yang mereka miliki, ya. Nah, kemudian setelah ulama, kiai, ustadz itu membimbing kita, ya, mengarahkan kita dengan wahyu yang diberikan Allah kepada melalui kitab Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Itu Mi, jangan bercanda gitu Mi, takut ketendang. Ya, nah, afwan, anak-anak lagi main. Nah, berikutnya adalah ada yang namanya hidayatul taufik. Nah, hidayatul taufik ini adalah pertolongan Allah. Ketika pada setiap manusia itu ada dorongan untuk mencari kebenaran, untuk mencari hidayah tadi, untuk mendapatkan petunjuk atau irsyad tadi, ya, dia mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh para asatid, ustadzat, ya, yang mengarahkan hidup mereka. Nah, maka muncullah namanya hidayatul taufik, ya. Hidayatul taufik ini apa? Hidayah yang biasanya Allah berikan ketetapan pada hati orang itu untuk menerima kebenaran. Atau Allah memberikan seperti mimpi misalkan, atau lingkungan yang baik buat dia sehingga dia bisa menerima lingkungan yang baik, ya, teman-teman berkumpul yang baik, ya kan. Nah, ini menjadi kekuatan atau menjadi penguat bagi diri dia untuk semakin beriman kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan hidayah itu taufik, ya. Taufik artinya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga orang ini bisa menetapi jalan kebenaran. Nah, ini yang memang mahal, ya. Ini mahal sekali hidayah taufik ini karena Allah langsung yang memberikan. Ya, Allah langsung yang memberikan kepada setiap manusia yang memang dia berkeinginan kuat untuk mendapatkan hidayah. Ya, untuk menetapi hidayahnya yang Allah berikan kepada para ulama atau para asatidz tadi. Ya, ini dia yang disebut dengan wafaqna ila siratil mustaqim. Lalu apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Ya, wa huwa at-tariqul wadih al-mawsulu ila Allah. Ya, al-mawsilu ila Allah. Jadi yang dimaksud dengan at-tariq as-siratal mustaqim itu adalah tariqul wadih, jalan yang jelas. Ya, jalan yang jelas yang menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghantarkan kepada ila jannatihi, yang menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Yaitu pengetahuan atau mengenal, ya, kebenaran, ya, dan beramal dengan kebenaran itu. Nah, jadi jalan yang lurus itu apa? Jalan yang jelas bisa menghantarkan manusia kepada Allah dan surganya Allah, yaitu jalan mengenal kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Gitu. Nah, maka kita minta kepada Allah agar diberi petunjuk, diberi hidayah. Artinya kita betul-betul ditunjuk oleh Allah kepada jalan yang betul-betul benar tadi. Ya, jalan yang bisa menghantarkan kita ke surganya Allah. Jalan yang menghantarkan kepada Allah, bukan jalan yang menghantarkan kepada selain Allah. Di sini manusia bisa menilai sebenarnya. Manakah jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah? Manakah jalan yang bisa menghantarkan kepada surga? Dan mana pula jalan yang tidak menghantarkan kepada Allah dan tidak menghantarkan kepada surga? Ya, karena Allah sendiri mengatakan dalam surah yang lain, wa hadainahun najdain, ya, bahwa Allah itu memberikan memberikan tanda kepada kita mana jalan, dua jalan, wa hadainahun najdain, ya, dua jalan, ya. Ada jalan fujur, ada jalan yang buruk, ada jalan yang baik. Nah, jadi kita dibentangkan di hadapan kita itu dua jalan tuh, jalan yang baik ke sini, jalan yang buruk ke sini. Makanya dalam hadis lain dikatakan al halalu bainun wal haramu bainun wa ghairihima mutasyabihat, ya. Yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, sejelas cahaya matahari menerangi bumi ini. Dan di antara dua ini halal haram ada namanya mutasyabih. Mutasyabih ini sesuatu yang memang masih baina-baina, ya, syubhat, ya. Bisa halal, bisa juga haram. Nah, ini adalah kajian para ulama di situ biasanya, ya. Baik. Nah, itu yang dimaksud dengan siratal mustaqim.
yaitu jalan yang betul-betul menghantarkan kita kepada Allah dan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui kebenaran dan beramal dengan kebenaran tersebut. Fal hidayatu ila sirat. Nah, yang dimaksud dengan hidayah menuju jalan itu, jalan yang lurus itu adalah apa? Luzumu dinil Islam. Ya, istiqomah dalam agama Islam. Luzum itu adalah istiqomah. Istiqomah dalam agama Islam, watarku masiwahum minal adyan, dan meninggalkan agama lain, ya, meninggalkan selain agama Islam. Nah, jadi ini adalah as-sirat, ya, jalan yang lurus itu apa? Luzumuddinil Islam watarku masiwahum minal adyan, ya, meninggalkan selain agama Islam. Ya, makanya kan Allah juga bertanya kan gitu kepada kita, bertanya dengan pertanyaan yang retoris, ya, yang retoris itu maksudnya ya nggak perlu dijawab sebenarnya, sudah sangat jelas, ya kan. Afa hukma jahiliyata yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, kan begitu. Apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Ya, bukankah hukum Allah itu ya lebih baik daripada hukum yang lain? Nah, jadi ini sebenarnya adalah pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab. Artinya sudah sangat jelas jawabannya gitu ya. Tip. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, maka alhasil kuncinya adalah agar kita tetap berada di jalan yang benar, maka kita harus berada di jalan Islam. Ya, pastikan setiap amal kita, ya, setiap niat-niat kita itu sesuai dengan niat yang diajarkan oleh Islam. Ya, jalan kita pastikan sesuai dengan syariat Islam, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus pastikan itu betul-betul. Kemudian dijelaskan berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Wa hadzal siratal mustaqim huwa. Nah, dijelaskan di sini, inilah sirat yang dimaksud. Itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Nah, lebih diperjelas oleh Allah bahwa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim atau siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah, alaihim itu siapa him di sini? Itu para nabi, minan nabiyyin, wasiddiqin, orang-orang yang benar, ya, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, orang-orang yang saleh. Ya, inilah adalah yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang ditunjuki, ya, atau jalan yang telah orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Nah, him di sini adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ghairi, bukan sirat, jalan al-maghdubi alaihim. Siapa yang dimaksud dengan al-maghdub di sini? Al-maghdubi alaihim adalah alladzina arafu al-haqqa wa tarakuhu kal yahudi wa nahwihim. Ya. Orang-orang yang al-maghdub, orang-orang yang dibenci, ya, yang dibenci oleh Allah adalah siapa? Orang-orang yang mengetahui kebenaran, ya, dia tahu tuh mana yang benar, mana yang salah, ya. Wa tarakuhu, tapi mereka malah meninggalkan. Ya, sudah tahu benar ditinggalkan, sudah tahu salah malah dilamalkan. Nah, ini disebutkan orang ghairul maghdub, ya, orang yang maghdub, ya. Nah, siapakah mereka? Menurut tafsir disebutkan kal Yahudi, seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu tahu bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nabi, ya, bahkan sudah lebih tahu dibandingkan umat para sahabat. Jadi mereka itu lebih tahu, ya, lebih tahu tentang siapa Nabi Muhammad itu, ya, bahkan lebih mengenal Nabi Muhammad ketimbang mengenal anaknya sendiri, disebutkan seperti itu, ya. Bahkan mereka sudah mengetahui, lebih tahu dulu bahwa akan ada muncul nabi baru. Dan orang-orang Yasrib itu sendiri tahu, ya, orang Madinah terutama tahu akan ada nabi baru dari mereka, dari orang Yahudi. Nah, artinya secara maklumat mereka mengetahui kebenaran. Tapi karena kepongahan, karena kesombongan mereka menolak kebenaran. Nah, inilah seperti orang-orang Yahudi itu begitu.
ya. Jadi mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi mereka menolak kebenaran, ya, dan tetap bersikuku dengan kesalahan yang mereka mereka lakukan, ya. Taib. Kemudian wanauhim dan orang-orang semisal orang Yahudi. Ya mungkin ada orang-orang lain yang semisal orang Yahudi, ya. Yang jelas bukan orang Nasrani, bukan, tapi orang Yahudi seperti orang Yahudi. Ya mungkin seperti apa ya, mungkin ada agama-agama buatan manusia. Kalau orang Yahudi itu kan sebenarnya agama yang dulu sempat ada, ya. Mereka kan pengikut Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi mereka pernah sempat punya nabi, ya. Nabi Daud itu kan juga sama, Nabi Daud, Nabi Yusuf, ya. Nabi Ishak, ya, Nabi Ismail dan sebagainya, ya, Nabi Ibrahim gitu, ya. Nah, kemudian wala sirotad, ya, dan bukan pula jalan ad-dallin, ya, orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Alladzina tarakul haqqa ala jahli wa dhalal. Mereka meninggalkan kebenaran atas dasar kebodohan dan kesesatan mereka. Wa kan Nasara, seperti Nasrani. Orang Nasrani itu memang mereka itu, ya, meninggalkan kebenaran karena kebodohannya dan kesesatan mereka, ya. Jadi kalau orang Yahudi tadi mereka meninggalkan kebenaran, tapi mereka tahu bahwa itu adalah benar. Kalau orang Nasrani, mereka itu meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan mereka sendiri, ya. Jadi itulah bedanya. Ad-dhalin di sini adalah orang-orang yang sesat, ya. Kenapa sesat dan menyesatkan? Karena mereka meninggalkan kebenaran atas dasar kebodohan mereka, ya, ketidaktahuan mereka, ya. Nah, makanya orang-orang Nasrani atau Nasara di sini disebutkan, itu mereka tuh sekarang ini memahami konsep Tuhan seperti itu karena kebodohan mereka, ya. Makanya banyak orang-orang Nasara itu yang pindah agama ke agama Islam. Ketika mereka mengkaji Islam, memahami Islam, mereka lebih tertarik kepada Islam. Karena Islam itu ajaran yang bisa masuk akal gitu. Rasional, akidahnya rasional, syariatnya juga rasional, ya. Syariatnya juga bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan gitu, ya. Nah, dibandingkan dengan syariat mereka malah jauh, ya, malah jauh gitu, ya. Malah jauh. Nah, itulah makanya banyak orang-orang Nasrani yang pindah agama ke agama Islam. Nah, makanya ketika ada orang Islam yang pindah ke agama Nasrani, berarti orang itu bodoh sebenarnya. Ya, kenapa? Karena orang Nasrani itu mereka beragama Nasrani karena mereka bodoh. Ya, minal juhala, ya, dan juga sesat gitu. Nah, kalau ada orang Muslim pindah agama, nah itu berarti ikut-ikutan bodoh berarti, ya. Ya karena mungkin ketidaktahuan mereka, ya. Atau hanya sekedar belajar agama Islamnya sekedar tahu gitu, ya. Makanya pentingnya kita ngaji itu di situ, ya. Sehingga insyaallah dengan kita ngaji kita bisa lebih paham gitu, ya. Nah, fahadhihi surah ala ijaziha qad, ya, qadih taut ala malam tahtu alaihi suratun min suril Quran, ya. Jadi surah ini, ya, dengan bentuk ringkasnya tadi mengandung kandungan yang tidak ada pada surah lain dalam Al-Qur'an. Jadi surah ini menurut Imam Asy-Sya'di, ya, penulis kitab tafsir As-Sa'di ini, itu punya kandungan yang tidak dimiliki oleh surat lain. Ya, jadi surah Al-Fatihah ini memiliki kandungan secara ringkas yang tidak dimiliki oleh surat lain. Nah, apa saja kandungan itu? Disebutkan di sini fatadammanat anwa'ut tauhid as-salasah, ya. Itu memiliki tiga, ya, tiga macam penjelasan tauhid, konsep tauhid. Yang pertama adalah as-salasa, tauhidur rububiyah yu'khadhu min qawlihi rabbil alamin. Yang pertama adalah konsep tauhid rububiyah. Diambil dari kalimat rabbal alamin, rabbil alamin. Ya, Rabb sekalian alam. Nah, ini ada mengandung konsep tauhid rububiyah. Nah, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sebagai Tuhan atau Rabb yang mengatur
alam semesta, yang menciptakan, kemudian mengatur ya alam semesta ini dengan aturannya masing-masing. Karena alam semesta ini kan bergerak, hidup, tumbuh, mati itu sesuai dengan siklus yang Allah ciptakan. Dengan aturan yang Allah ciptakan, misalkan berputarnya matahari, berkelilingnya bulan, kemudian berkelilingnya bumi, rotasinya bumi, planet-planet yang lain juga seperti itu modelnya. Itu kan rotasi pengaturan alam semesta baik yang di luar angkasa sana ataupun juga pengaturan tumbuhan, hewan, itu kan semuanya punya mekanisme masing-masing gitu. Punya mekanisme yang teratur, ya, mekanisme yang detail. Nah, tentu tidak mungkin mekanisme ini ada dengan sendirinya. Nah, siapa yang menciptakan itu semua? Ya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan sekaligus juga mengatur masing-masing bagian secara rinci di alam semesta ini. Termasuk manusia juga, ya, konsep otak, konsep darah misalkan, konsep pernapasan, ya, pencernaan, itu semua kan ada mekanismenya. Itu seragam semua. Setiap manusia punya konsep yang sama, ya. Nah, ini berarti kan ada yang mengatur, ada yang menciptakan konsep itu. Ada yang menciptakan sistem tersebut. Itu Allah Subhanahu wa taala. Disinilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah ini itu diyakini oleh semua manusia. Yang percaya Tuhan tentunya ya. Mau agama Nasrani, mau agama Yahudi, bahkan orang-orang musyrik pun dulu, orang-orang Quraisy itu mereka meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Ketika kita tanya kepada mereka, ketika para sahabat tanya kepada orang-orang musyrik waktu itu, siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Mereka jawab Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Mereka jawab Allah. Siapa yang mengatur kelahiran, kematian manusia? Ya Allah. Jadi mereka tuh meyakini Allah itu ada. Meyakini Allah itu mengatur segala kehidupan mereka. Ini ada tauhid rububiyah dimiliki oleh setiap orang yang mengaku, ya, yang mempercaya adanya Allah gitu ya, mempercaya adanya Tuhan. Kalau beda lagi sama orang yang memang tidak mempercaya adanya Tuhan gitu ya, orang-orang ateis tentu tidak, ya, mereka berlepas diri dari itu semua. Mereka mengatakan bahwa alam semesta punya keteraturan tersendiri gitu ya. Nah, disebutnya begitu. Namanya juga ateis gitu ya. Nah, jadi semua agama-agama di muka bumi ini meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur. Gitu ya, alam semesta dan sebagainya. Ini namanya tauhid rububiyah. Ini dari kalimat Rabbil alamin. Kemudian wa tauhidu ilahiyah, bahwa ifradullahi bil ibadah. Yukhadi min lafzi Allahi min qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu eh, meyakini, ya, mengesahkan Allah untuk disembah. Namanya tauhid uluhiyah. Ya. Nah, orang-orang musyrik itu mereka tidak mengakui Allah itu satu gitu. Harus ada Tuhan-Tuhan lain sebagai perantara awalnya. Ya, perantara untuk menyembah Allah, maka muncullah Lata, Manat, Uzza dan sebagainya sampai muncul Tuhan-Tuhan yang kecil-kecil lagi. Ya, sampai Tuhan perkeluarga juga ada dari nenek moyangnya ya. Nenek moyangnya dibikin patung disembah oleh mereka. Jadi mereka itu akhirnya apa? Tidak mengesahkan Allah. Bukan tidak menyembah Allah, mereka menyembah Allah, tapi menyekutukan Allah. Menyembah Tuhan lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang mungkin ada saja orang-orang yang musyrik ya, misalkan menyekutukan Allah dengan cara menyembah jimat misalkan ya, atau mengkultuskan seseorang yang punya ilmu apa gitu ya, atau juga mengkultuskan pohon ya, atau ada yang mengkultuskan laut misalkan ya. Setiap habis puasa itu kan sebagian kaum muslimin masih melakukan praktek-praktek kemusyrikan, misalkan mempersembahkan kepala sapi misalkan ya ke laut Niro Kidul, laut selatan dan sebagainya lah gitu. Nah, ini kan berarti mereka namanya menyekutukan, musyrik gitu namanya. Nah, orang-orang Quraisy itulah mereka tuh musyrik, tidak menyembah, bukan tidak menyembah Allah, mereka menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain, ya. Nah, zaman sekarang juga hati-hati. Kita mungkin masih menyembah Allah, sholat masih jalan sholat, ya. Tapi kadang-kadang kita percaya dengan takhayul, dengan khurafat, misalkan ya, gitu-gitu ya. Misalkan kalau nikah hari ini tuh hari sial misalkan, ini hari baik. Nah, itu kan tradisi orang jahiliyah ya. Menentukan ada hari baik, ada hari buruk misalkan gitu. Nah, ini perlu dihati-hati. Ini namanya tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah itu selain itu juga betul-betul menjadikan Allah sebagai
tempat kita sembah. Sebagai satu-satunya yang kita sembah. Disembah di sini maksudnya tidak hanya menyembah dalam konteks ibadah spiritual, tapi menyembah dalam konsep pengaturan kehidupan manusia. Pengaturan ekonomi, sosial, politik, pendidikan, budaya, ya, olahraga, semua itu kan Allah kan sudah punya konsepnya. Jadi sama dengan rububiyah tadi. Ya, Allah menciptakan alam semesta, manusia, kehidupan berikut dengan pengaturan mekanismenya. Begitupun juga ketika masalah kehidupan, Allah menciptakan manusia plus juga bagaimana mengatur kehidupan manusia itu ada. Ya, makanya disitulah ada namanya apa Al-Quran As-Sunnah, ya, syariat Islam, syariat Allah, hukum Allah kan itu untuk mengatur. Nah, ketika manusia tidak berjalan dengan aturan ini, kita menyimpang dari apa yang Allah sudah tetapkan, ya siap-siap saja kehidupan kita tidak stabil. Ya, kan Allah sudah ingatkan dalam surat At-Taha kan, surat Taha itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, ini Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an, ya, fa inna lahu, maka baginya ma'isatan dhanka, kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sangat sempit. Ya, sempit segala-galanya itu ya. Nah, ini yang maksud dengan tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, wa tauhidul asma'i was sifat. Wa huwa ittiba isbatu sifatil kamal lillahi ta'ala. Nah, yang ketiga dalam surat Al-Fatihah ini ada juga yang namanya tauhid asma wa sifat. Ya, yaitu ketetapan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Ya, sifat-sifat sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allati asbataha li nafsihi, yang Allah tetapkan sendiri. Ya. Wa asbataha lahu rasuluhu, dan juga ditetapkan oleh rasulnya. Min ghairi ta'tilin wala tamthilin wala tashbih, tanpa ada ta'til. Ya. Ta'til itu apa? Tamthil atau tashbih. Ya. Tanpa ada apa, ta'til itu pembiaran gitu ya, tanpa ada sesuatu yang dibiarkan atau di luar, tidak termasuk dalam sifat Allah. Wala tamtsil, tanpa ada tamtsil itu penyerupaan ya. Wa tashbih, tamtsil itu mirip-mirip dengan tashbih itu kan penyerupaan ya. Tamtsil itu tanpa ada yang semisal dengan Allah. Nah, jadi yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi asma wa sifat ini sudah betul-betul Allah siapkan di Al-Quran tanpa ada tamsil. Dengan istilahnya tamsil itu gini, misalkan Allah maha mendengar, itu beda dengan maha mendengarnya manusia atau makhluknya. Allah maha berbicara, itu tentu berbicaranya beda dengan berbicaranya makhluknya. Nah itu dia tanpa tamsil, tanpa tashbih gitu ya. Wa qad dalla ala dzalika lafz alhamdu kama taqaddam ya. Dan hal itu muncul dalam kalimat alhamdu ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, bahwa kalimat alhamdu itu kan dalam kalimat disebutkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdu, segala puji ya, segala puji-pujian. Kan alhamdu di situ pakai alif lam ya, ma'rifat, menunjukkan makna yang umum dalam konteks pujian. Jadi seluruh pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah disebutkan kemudian dalam kalimat bismillah, dengan nama-nama Allah, ya, dengan menyebut nama Allah. Nah, jadi Allah itu tidak hanya memiliki nama Allah, tapi juga memiliki sifat asma wa sifat. Ya, memiliki nama lain yang disebut dengan asmaul husna dan wasifat, dan juga sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, inilah dia ya tafsir surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir, sehingga kesimpulannya bahwa kalimat alhamdu itu pujian kepada Allah, itu menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak dipuji oleh makhluk-makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah ya penjelasan terkait dengan surah Al-Fatihah dari mulai pertama, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dari mulai dari bismillahirrahmanirrahim sampai dengan suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah bisa lebih mafhum ya, sehingga kita ketika membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, tidak hanya kita mengerti artinya secara terjemah, tetapi juga memahami makna yang terkandung di dalam setiap kalimatnya, insya Allah, dengan kita mempelajari tafsir ini. Nah, jika misalnya memang
teman-teman ada yang lupa atau perlu mengulang kembali, bisa mengulang kembali di rekaman yang sudah disiapkan oleh Akhi Ihsan insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Mungkin demikian, silakan jika ada yang mau didiskusikan. Sebenarnya masih ada waktu ya. Nanti kita bisa masuk ke surah yang lain, tapi tanggung ya. Kita surat Al-Fatihah dulu saja. Nanti kalau memang ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, dipersilahkan. Nanti insyaallah berikutnya kita akan bahas surah An-Nas ya. Surah An-Nas. Nah, tafadhal Ahsan. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan materi pada kesempatan siang hari ini. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand dan open mic untuk bertanya atau ketik di kolom komentar di kolom chat, silakan. Ya, silakan. Ahwan Ustaz. Naam, betul. Wafir sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru mendengar Pak Afin lagi. Gimana kurban? Rame-rame. Iya, redaksi yang iya kana budu wa iya kana sa'in artinya kan kepadamu ya Allah menyembah, kepadamu minta pertolongan. Redaksi ini apakah dalam aplikasinya itu harus berurutan seperti itu? Kita mengibadahi dulu baru minta pertolongan, atau itu konteksnya seperti apa Ustaz? Atau mungkin ya kan ada orang yang kepepet baru tuh minta tolong gitu kan. Jadi mungkin ibadahnya bolong-bolong gitu kan. Apakah itu juga Allah berkenan untuk memberikan pertolongan gitu, atau memang terkait adab ya, ya apa namanya, Allah lebih suka yang menyembah dulu, berdoa dulu, menatap dulu, baru minta tolong gitu kan. Ini konteksnya sesuai dengan tertulisnya seperti itu atau konteksnya seperti apa pemahamannya? Ya, di tafsir As-Sa'di yang kita pelajari hari ini, kemarin sudah kita bahas ya. Jadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan pertama dia mengedepankan maf'ul dulu ya, atau ma'mul. Iyyaka. Iya, Kak. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan kalau dalam satu kalimatnya saja itu harusnya kan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kan begitu. Jadi maf'ul di belakang. Tapi ini maf'ulnya di depan justru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi dalam satu kalimatnya begitu. Kemudian dalam urutan jumlahnya kan ada 2 jumlah tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa tidak dibuat kalimat iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu? Ya, baik. Nah, ini dijelaskan wa taqdimul ibadah. Kalau kita dalam konteks ibadah sama nasta'in, isti'anah, ibadah kan berarti penyembahan kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian isti'anah kan minta tolong kita. Nah, wa taqdimul ibadah, mengedepankan ibadah alal isti'anah daripada kalimat isti'anah min babit taqdimil am alal khas. Yang pertama adalah mendahulukan sesuatu yang umum daripada yang khusus, ya. Kenapa? Yang pertama, kita menyembah kepada Allah itu sifatnya umum. Bahwa secara umum manusia itu ya wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum, baru kemudian setelah kita menyembah kepada Allah, khususnya kita baru minta kepada Allah. Ibarat kata itu kan kita itu kalau secara analogi, kalau boleh dianalogikan, seseorang itu kan berhak mendapatkan gaji, meminta gaji kepada atasannya kalau dia sudah menunaikan kewajiban karyawan itu bekerja kepada atasan, kan begitu. Misalkan sebulan nih kerja nih, kan tentu kita gaji di belakang kan. Dia kerja dulu ya kan, melakukan amal dulu, apa yang kita arahin, apa yang kita minta, baru di ujungnya kita ngasih gaji, kan begitu. secara logika alamiah saja itu sebenarnya sudah bisa dipahami bahwa ya beramal dulu,
ya taat dulu sama bosnya dong kalau mau digaji gitu kan. Nah, kalau tidak taat sama bos, tidak melakukan pekerjaan, bisa aja tengah jalan sudah dipecat itu, ya kan? Nah, ini kerja nggak bener, minta gaji kan begitu kira-kira. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa ihtimaman ya bi taqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi abdihi. Itu memprioritaskan ya mendahulukan haknya Allah dibandingkan haknya hamba. Gitu. Jadi haknya Allah itu kan disembah. Haknya hamba itu kan minta tolong. Nah, maka dalam tafsir ini dikedepankan hak Allah dulu gitu, baru hak hamba akan terpenuhi. Jangan malah ditentukan haknya hamba dulu baru kemudian haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi ini memang dua penjelasan dari tafsir ini, tafsir As-Sa'di, kebetulan ada penjelasan di bawahnya. Alhamdulillah kemarin sudah sedikit dijelasin. Jadi ya ini berarti ada maksud gitu. Bahwa memang secara hikmah kita itu ketika ingin mendapatkan pertolongan Allah, pertama secara kaidah kausalitas, sebab akibat gitu kan. Pasti kita harus ibadah dulu sama Allah, taat dulu sama Allah, maka Allah akan berikan kemudahan. Allah berikan apapun yang kita minta. Dan itu terbukti banyak kisah ulama-ulama para sahabat gitu ya, ketika mereka sudah menjadi hamba Allah yang saleh dan muti, yang sangat taat, minta apa aja dikabulin gitu. Ya kan, minta apa aja dikabulin gitu. Nah, Masya Allah itu. Beda kalau misalkan dia ujung-ujung minta aja kan gitu. Minta tapi ibadahnya itu berantakan gitu. Pilihannya dua, memang bisa Allah kabulkan langsung atau Allah tidak kabulkan. Ketika Allah kabulkan itu namanya istidraj biasanya. Dikabulkan untuk dia. Jadi pemberiannya bukan pemberian karena sayang. Pemberian kan ini sebagai sebuah hukuman bagi dia. Nanti ketika dia sudah sampai di atas, setiap kali Allah jatuhkan. Namanya istidraj. Ya, banyak kayak Fir'aun itu kan Allah diamkan aja kan, terus dia berkuasa, punya kesenangan macam-macam, tapi ujungnya apa? Terhina, dijatuhkan, ya kan? Hina di dunia, hina juga di akhirat, kan begitu. Kemudian Namrud begitu juga, ya kan? Kemudian Mustafa Kemal Atatürk misalkan itu begitu juga, ya. Jadi banyak kisah-kisah yang menunjukkan bahwa orang itu dikasih kebahagiaan di dunia, artinya dia walaupun dia nggak minta mungkin dia tidak minta sama Allah, tapi Allah kasih gitu. Kan kadang-kadang kita juga begitu, ini orang kafir kok banyak yang kaya sih, padahal mereka nggak nyembah sama Allah, udah nyembahnya sama yang lain. Itu. Nah mungkin begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi artinya bagi kita, kalau kita ingin dikabulkan setiap permintaan ya harus taat sama Allah dulu. Nah, tunaikan hak Allah, insya Allah hak hambanya Allah tunaikan. Gitu. Nah, Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Mungkin satu pertanyaan lagi, silakan untuk rekan-rekan silakan bertanyakan. Tolong open mic untuk bertanya. Silakan. Ya, silakan. Kalau tidak ada, mungkin saya saja yang bertanya. Ustaz, itu kan ihdinas siratal mustaqim, kan berarti kan kita diarahkan untuk terus meminta doa agar istiqomah gitu Ustaz ya. Nah itu baiknya itu kita menerapkannya itu ketika kapan gitu Ustaz, agar kita terus menerus mencoba untuk istiqomah agar tidak melenceng dari syariat dan seterusnya. Ya, untuk doa istiqomah tentu doa di kapan saja ya. Kapan saja kita berdoa, ya kita sampaikan doa kepada Allah agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu-waktu yang mustajab tentunya ya. Ketika sujud, ya ketika kita berdoa selepas sholat, ketika hujan turun gitu kan. Bahkan ketika kita mau keluar rumah pun itu Umar bin Khattab senantiasa berdoa. Ya, Umar bin Khattab ini ketika keluar rumah itu doanya tadi yang sering saya baca, Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhulla au azila au uzala au azlima au uzlama au ajala yujala alayya, itu kan doa yang permintaan Umar bin Khattab agar dirinya tidak diberikan kebodohan, tidak disesatkan, ya kan? Kemudian tidak dijerumuskan dalam keburukan. Itu kan doa Umar ketika keluar rumah. Masya Allah, coba di keluar rumah saja Umar minta pertolongan agar dia dijaga dari segala macam hal-hal yang bisa menyebabkan dia jauh dari agama Allah.
Ya, ini agar dia tetap istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu juga bisa kita terapkan ya. Bahkan ketika kita safar pun itu waktu mustajab kita doa sama Allah. Jadi kapanpun waktu mustajab, alangkah baiknya kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan. Karena memang istiqomah itu kalimat yang mudah diucapkan, tapi berat dilakukan gitu. Ya kan, berat dilakukan itu memang. Makanya salah satunya cara kita tetap berusaha, yang kedua minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong memberikan keistiqomahan pada diri kita. Ya. Semoga dijaga dari lingkungan yang tidak baik, kan apa namanya, Allah tuh bisa menjaga kita, insya Allah ya. Yang penting kita bisa menjaga syariatnya Allah. Kan ihfadillah yahfadzuka, ihfadillah tajidu tujahaka. Nah itu kan, jagalah Allah, yaitu jagalah syariat Allah. Kita mengamalkan syariat Allah, maka Allah akan menjaga kita dari segala macam apa ya, kemaksiatan, keburukan dan sebagainya, insya Allah. Nah, jadi untuk masalah doa ya bisa kapan saja sih sebenarnya. Alangkah afdal memang di waktu-waktu yang mustajab, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Alhamdulillah kita cukupkan untuk kajian pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khair, Ustaz. Nah, Pak Fin.